Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mas. Eh, Kalau boleh tahu nama aslinya siapa ya, Mas? Nama saya Bagas, Mas. Oh, oke, baik, Mas Bagas. Eh, jadi gimana perjalanan perjalanannya untuk datang ke sini? Eh, Tadi sih di jalan sedikit kendala karena kena macet. Oh, Tapi alhamdulillah sekarang udah nyampe. oh, macet ya. Iya. Eh, Kalau boleh tahu, Mas Bagas tahu sesi konseling ini dari mana ya? Eh, Sesi konseling ini dari mana ya? Oh tadi kemarin-kemarin beberapa hari yang lalu terutama itu saya melihat terus IG bahwa di sini ada tempat konseling dan Oh, Mas sebagai konselornya. oh, berarti tahu sesi konseling ini dari ini ya, apa platform sosial media ya? Iya, Bukan Mas. begitu? Oh, oke. Selamat sore, Mas Bagas. Selamat sore Mas Dika. Kalau boleh tahu gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik, tapi agak sedikit kurang enak badan. Nggak apa-apa. Jadi di sini saya akan menjelaskan dalam sesi konseling. Nah, di dalam konseling itu ada 3 asas. Yang pertama itu asas keterbukaan. Jadi Mas Bagas bisa bercerita apapun yang apa Mas Bagas ingin ceritakan. Dan yang kedua itu ada asas kerahasiaan. Nah, itu asas kerahasiaan. Jadi cerita Mas Bagas itu tidak akan terbocorkan oleh orang lain. Dan yang ketiga itu ada asas atau asas kesukarelaan. Jadi Mas Bagas itu datang ke sini bukan karena unsur paksaan dari orang lain. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Oh tidak Mas, cukup baik. Sebelumnya kalau boleh tahu, apa sih yang membuat Anda datang ke sini? Tujuan saya datang ke sini, Mas, ke tempat ini, kali aja Mas Dika bisa memberikan solusi atas apa yang saya rasakan pada saat ini. Oke, baik. Coba bisa ceritakan lebih detail masalahnya. Apa yang Anda rasakan saat ini? Yang saya saat ini rasakan itu saya sangat cemas terhadap kuliah saya. Tugas saya menumpuk dan saya pun merasa tidak pintar dibanding teman-teman saya. Oh, jadi kamu ngerasa kewalahan ya dan tidak merasa cukup pintar. Saya merasakan apa yang kamu rasakan. Coba bisa ceritakan lebih detail apa perasaan yang tidak cukup pintar ini? Iya Mas, saya merasa bahwa ketika saat presentasi di dalam kelas itu teman-teman saya bisa mempresentasikan tanpa menggunakan handphone dan mereka pun bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman saya dengan cukup baik. Jadi kamu merasa kewalahan dengan kuliahmu saat ini dan kuliahmu merasa keberatan dan kamu merasa tidak cukup pintar ya dibandingkan dengan temanmu. Coba bisa ceritakan lebih detail tentang perasaan tidak cukup pintar ini. Baik Mas, untuk saat ini yang saya rasakan itu ketika diskusi di kelas dan teman-teman saya presentasi, mereka tuh cukup mampu untuk presentasi dan diskusi dengan baik tanpa dengan bantuan handphone. Dan ketika saya presentasi atau diskusi itu saya cukup takut untuk berbicara dan nilai kuliah saya pun juga tidak baik-baik saja, bahkan buruk. Jadi
jadi kamu merasa takut akan salah ya dalam berpartisipasi atau diskusi di kelas. Dan kamu merasa apa? Dan kamu membandingkan kemampuanmu dengan teman-temanmu. Apakah perasaan ini muncul setiap hari? Ya, hampir setiap hari. Saya pun juga merasa saya sulit untuk tidur dengan nyenyak karena saya selalu memikirkan tugas-tugas saya yang belum saya selesaikan. Tidak bisa tidur karena memikirkan tugas yang belum terselesaikan itu ya. Ya. Apakah kamu mempunyai jadwal untuk mengatur tugas tersebut? Jadi kamu tidak bisa tidur karena memikirkan tugas-tugas yang belum selesai dan kamu merasa cemas. Kalau boleh tahu, bagaimana sih cara kamu mengatur waktu untuk mengerjakan tugas-tugas? Untuk saat ini saya tidak mempunyai jadwal yang jelas, dan saya pun selalu mengerjakan tugas dengan deadline yang sangat dekat. Jadi merasa saya hampir pusing dan nilai pun tidak maksimal. Apakah kamu menyadari akan hal ini? Iya Pak, saya menyadari bahwa saya merasa tenggelam, saya merasa tidak cukup baik dan saya sangat menyesal. Hal apa sih yang akan ingin kamu ubah? Saya ingin mengubah bagaimana caranya supaya tidak menunda-nunda tugas, dan saya juga ingin berubah supaya saya lebih pede berbicara diskusi di dalam kelas. Dan lebih pede berbicara di depan gitu. Iya, begitu Mas. Oke, jadi saya tutup sesi konseling pada sore hari ini dan terima kasih atas kehadiran Anda dan menceritakan permasalahan Anda ke sini. Baik Mas, sama-sama saya izin untuk meninggalkan ruangan ini.